Di balik keindahan alam dan banyaknya objek wisata menarik di Kota Bogor, tak dimungkiri menyimpan berbagai kisah mistis di dalamnya. Salah satu tempat yang memiliki daya pikat alami dan kisah di luar nalarnya adalah Goa Pengantin. Secara geografis, Goa Pengantin terletak di pinggir Sungai Cisadane, Kampung Grendong, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Bogor. Konon, goa ini berawal dari seorang raja di Pajajaran yang tak tahu bahwa gadis yang ia cintai dan ingin dinikahi ternyata adalah putri kandungnya sendiri, namun terpisah dalam kurun waktu cukup lama. Tak terima putrinya dinikahi, sang ibu yang tak lain merupakan istri raja akhirnya menyusun rencana untuk menggagalkan niatan suaminya itu. Alhasil, ia bergegas menyembunyikan putrinya di dalam goa sembari memberikan syarat. Bila ingin menikahi putrinya, orang tersebut harus bisa membendung Sungai Cisadane dengan membelokkannya ke daerah Banten. Benarkah demikian? Goa Pengantin ini sebenarnya terbentuk secara alami melalui proses geologis. Dalam hal ini adanya pengikisan batuan oleh air. Air itu bisa berasal dari aliran Sungai Cisadane yang mengalir tepat di pinggir tebing, di mana ketika pasang air tersebut mulai merembes melalui sela-sela bebatuan sehingga terjadi pengikisan. Di samping itu juga adanya mata air di dalam gua yang dalam proses menuju keluar melalui sela-sela juga sama melarutkan atau mengikis bebatuan yang ada di sekitarnya. Proses ini sebenarnya berlangsung cukup lama, bisa sampai ribuan atau ratusan ribu tahun, sehingga terbentuklah gua yang terlihat seperti sekarang ini. Adalah kisah menarik untuk disimak. Coba melihat dari dekat dan mengungkap kebenaran kisah Goa Pengantin. Tim selebritas yang bersama Aden Bajai dan Anggra Putri Tania terjun langsung ke lokasi. Kita akan ke bawah, di situ mulut goanya, Neng. Oh iya. Iya. Berarti lumayan juga ya? Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kita, Ki Aden dan Neng Anggra. Kita sebentar lagi akan sampai di Goa Pengantin. Perjalanannya cukup lumayan menyeramkan ya. Pokoknya kalau masuk mobil jeep, keluar mobil box aja. Jadi masuk mobil 4 pintu, keluar bisa 2 pintu tuh mobil. Saking sempitnya ya. Tapi perjuangan kita mudah-mudahan tidak sia-sia ya, Neng ya. Iya, amin. Dan kita di sini ingin menguak sejarah sebenarnya. Seperti apa sejarah yang ada di Goa Pengantin dari sudut pandang Neng Anggra sebagai praktisi supranatural. Kalau boleh tanya nih, di awal-awal sebelum kita masuk nih. Udah ada yang ngabarin atau udah ada yang datang ke Neng Anggra, atau dari perjalanan kita tadi mungkin ada yang mengamati atau bagaimana, Neng? Kalau untuk yang datang atau menyambut itu belum ya. Cuman tadi saya melihat sesuatu yang memang pada abad ke-14 itu jalanan ini dipakai oleh pasukan segerombolan pasukan berkuda. Oh. Dan itu kurang lebih kalau yang tadi Neng lihat tuh kayak dari kerajaan Sunda. Oh, kerajaan Sunda. Kerajaan mungkin Pajajaran. Sunda. Pajajaran belum Sebelumnya, ya? Sebelum Pajajaran ya? Prabu Siliwangi dilantik menjadi Raja Pajajaran. Oh, penasaran kan? Kita langsung aja ke bawah, langsung ke Goa Pengantin. Ayo Neng, mangga. Iya. Alhamdulillah. Ini Neng mulut goa dari Goa Pengantin. Bagus banget ya. Iya. Ini kalau dilihat di mulut goanya gimana Neng? Udah ada yang mulai menyambut kah? Atau kalau aura-auranya sih
Sudah mulai hawar-hawarnya nih. Tuh kan ada orang penghuninya. Bukan, ini masih Abah. Jadi setelah adanya Kerajaan Pajajaran, dari Kerajaan Pajajaran juga banyak sekali yang memang singgah ke Gua Penganten untuk bersemedi dan juga untuk mensucikan diri di Sungai Cisadane ini. Karena kan waktu Kerajaan Pajajaran mengandut agama Hindu ya, dan sungai yang memang berasal airnya itu dari lereng gunung itu sangat dipercaya sekali bahwa Sungai Cisadane ini adalah sungai suci untuk bisa membersihkan jiwa raga dan juga bisa menuju ke jalan kebijaksanaan. Makin penasaran di dalamnya seperti apa dan ada apa aja di dalamnya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Yuk, ayo. Iya. Setibanya di lokasi, keduanya langsung melakukan penelusuran. Baru sampai di mulut goa, mereka disambut oleh ratusan kelelawar yang berterbangan dan aroma harum menusuk hidung. Berbalut suasana gelap, semakin membuat aura mistis terasa begitu kuat. Nah, ini udah ada si Abah nih. Abah yang jaga di sini, juru kuncinya di sini. Bah, punten Bah. Ini Abah siapa namanya? Maaf Bah. Pak Hendi yang jaga di sini. Kita izin Pak mau masuk ke dalam. Boleh. Mau melihat suasana di dalam sekaligus kita mau sedikit menguak sejarah yang ada di sini. Boleh. Ayo kita masuk ya. Kalau ini apa nih, Bah? Ya kalau ini patung-patung. Oh. Nih patung-patung baru ketemu ya waktu dibersihin misalnya. Ini pada kambing ini kemarin ada yang itu. Yang sitko. Kalau dari Neng Angger sendiri ngelihat patung-patung di sini, tempat di situ mungkin ada yang sosok-sosok apa gitu, Neng? Jadi kalau yang Neng lihat sih di sebelah sana kelihatannya itu ada sosok harimau putih, tetapi matanya itu berwarna seperti kayak kuning emas gitu, benar-benar sangat nyala. Dan kalau untuk patung-patung yang di sini, ini pada abad ke-14, 14 awal dibuat oleh salah satu Nyimas Ratu Gandasari. Mungkin emang kalau macan itu kan identik. Makanya ini disebutkan dengan Gua Pengantin gitu ya, Ki ya, karena memang patung-patung yang ada di sini kelihatannya seperti sepasang dua sejoli gitu. Oh, gitu ya. Makin dalam pasti makin seru, kita akan coba masuk lagi ke dalam. Ayo Pak, silakan di. Lantas siapakah sosok Nyimas Ratu Gandasari yang disebut menjadi salah satu penunggu asli Gua Pengantin ini? Wah, ini kita nemuin air. Pak, ini airnya di dalam nggak, Pak? Jadi kita masuk aja nih, Neng? Iya, mendingan masuk aja. Biar lebih tahu kan nanti di dalamnya ada apa aja gitu. Tapi sebelum masuk, saya mau nanya. Tadi kan Neng bilang mengenai Nyimas Gandasari yang melarikan diri dari kerajaan. Iya. Itu melarikan dirinya kenapa? Jadi dulu di kerajaan Sunda itu, Nyimas Gandasari itu punya ade ya. Punya adenya itu yang bernama Eyang Prabu Dewa Niskalaningrat Kencana. Eyang Prabu Dewa Niskalaningrat Kencana itu adalah ayahandanya Prabu Siliwangi. Nah, di saat Ibu Nyimas Ratu Gandasari itu hamil dan tidak diketahui hamilnya oleh siapa, karena tidak diketahui? Betul, tidak diketahui. Ditanya pun sekaligus tidak menjawab karena memang itu hamil karena dalam mimpi ya, bercinta dengan sesosok pangeran yang tampan. Terus besoknya itu langsung hamil. Nah, di saat hamil itu kan keluarga kerajaan itu merasa sangat terhina. Bertanya-tanya juga. Iya, ya? bertanya-tanya dan akhirnya lari ke sini didampingi oleh macan putih yang tadi. Sampai akhirnya di sini tinggal sampai melahirkan sesosok putri yang bernama Mayang Sari. Yang cantiknya itu benar-benar sangat cantik jelita. Sampai direbutin juga oleh Raja Baribin. Oh, gitu.
Nah, sekalian mau nanyain soal Nyimas Gandasari, itu kelanjutannya seperti apa tuh nih? Jadi kalau untuk Nyimas Gandasarinya itu kan mempunyai anak Putri Mayangsari, dan Putri Mayangsari itu disembunyikanlah di sini, dan di sana tuh kan ada seperti tempat duduk pengantin. Jadi Putri Mayangsari itu didudukkan di situ dan dipingit karena banyak sekali orang yang memperebutkan dan berharap ada seseorang yang menyunting dirinya tidak memandang sebelah mata. Akhirnya dipersunting oleh pamannya sendiri. Tetapi dia tidak tahu ya kalau itu pamannya. Betul, ya? tidak tahu. Jalan sampai 5 tahun itu berpacaran, tidak ada yang memberitahu. Sampai pada akhirnya datanglah anaknya dari Prabu Dewa Niskalaningrat Kencana, yaitu Prabu Siliwangi, yang memberitahu mendapatkan ilapat bahwa jangan sampai terjadi pernikahan karena itu adalah pernikahan terlarang kalau sampai terjadi. Oh, akhirnya marah. Tidak terjadi ya? Iya, tidak terjadi, dan Prabu Siliwangi itu marah kepada ayahandanya. Sampai memecah belahkan batu yang sangat besar oleh kakinya Prabu Siliwangi yang disebutkan batu burut. Batu burut itu dalam arti kata Sangsakerta itu adalah batu kemarahan. Tak hanya aura mistis yang membuat bulu kuduk merinding, untuk mencapai lokasi titik goa pengantin yang terdapat sumur terbalik dan kursi pelaminan di dalamnya, Aden dan Anggra harus melewati terowongan sempit dengan rintangan berupa air setinggi dada orang dewasa. Ini tempat duduk pengantinnya di sebelah mana? Oh, ini. Jadi pemirsa, ini adalah tempat duduk pengantinnya dari Nyimas Mayangsari ya? Iya, dari Nyimas Mayangsari. Jadi waktu dipersunting sama Prabu Dewa Niskalaningrat Kencana itu di sini, tapi alhamdulillah digagalkan oleh Prabu Siliwangi. Dan semuanya dibawa ke bawah untuk mensucikan diri di Sungai Cisadane. Tapi ini kalau dilihat sama Neng Anggra, ini ada yang ngejagain nggak sih? Kalau yang ngejagain ada sih. Kalau yang Neng lihat, ini setiap malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon ini Nyimas Mayangsari selalu hadir di sini. Oh gitu ya. Setelah melalui beberapa rintangan, tim akhirnya sampai di ujung penelusuran. Namun, secara tak terduga, ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh penghuni goa untuk pengunjung dan masyarakat sekitar. Dan di kursi pengantin itu sekarang lagi dengar kayak ada yang melantunkan senandung. Itu siapa yang melantunkan? Kita coba lihat lagi ya. Kita harus turun lagi nih, kameramen mundur dulu sedikit. Ini soalnya ini dadakan nih, dadakan tiba-tiba ada sesosok yang sedang melantunkan di kursi pengantin ini. Jadi di sini tuh memang benar-benar saya melihat sosoknya Putri Mayangsari yang sedang berundung kesedihan karena tidak jadi dipersunting oleh kekasihnya. Dengan adanya kita di sini, alhamdulillah beliau juga menyambut dan sangat senang sekali karena sekarang ini kebanyakan orang-orang menyangka kalau yang ingin mempersunting Putri Mayangsari itu adalah Prabu Siliwangi. Padahal yang senyatanya itu adalah bukan Prabu Siliwangi. Tetapi yang ingin mempersunting adalah ayahandanya Prabu Siliwangi. Jadi sekarang ini banyak simpang siur cerita-cerita yang tentang keberadaan Putri Mayangsari di sini seperti gimana dan seperti apa. Para pemirsa semua yang menonton acara tayangan Selebriti on the Weekend Mystery ini boleh percaya atau tidak dengan tayangan ini, tetapi kita memang harus percaya dengan adanya gaib. Karena gaib itu termasuk dari rukun iman. Tetapi kembali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hakikat kita, dan sababiahnya kita memang wajib mempercayai adanya gaib. Oke. Sampai jumpa lagi di tempat-tempat berikutnya bersama saya Ki Aden dan Neng Anggra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.